Ya, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kita boleh beribadah bersama-sama dalam persekutuan, dalam ibadah kebaktian minggu pagi. Pembacaan Alkitab pada hari ini saya ajak kita merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat ke-21, dan nanti akan kita bandingkan dengan Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau sudah menemukan semua, kita akan baca bersama-sama. Saya baca perikopnya dan kita baca bersama-sama. Yesus memberi makan 5.000 orang. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak, perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah mari ke aku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengenada ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini menjelaskan sesuatu hal yang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 5 roti bagi murid-murid bilang itu tidak mungkin akan makan semua orang banyak ini. Tetapi bagi Yesus mungkin akan terjadi. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita perhatikan ayatnya yang ke-13. Dikatakan setelah Yesus mendengar berita itu menyingkirlah ia dari situ. Nah, saudara, ini berita yang didengar oleh Yesus adalah peristiwa yang dialami oleh seorang utusan Allah yang bernama Yohanes Pembaptis. Kita lihat di pasal 14 ayatnya yang pertama dan sampai ayatnya ke-12 di sana disebutkan bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh oleh raja wilayah yang bernama Herodes. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa Yohanes? Yohanes kita kenal adalah Yohanes seorang utusan Allah. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama kita lihat di sana bahwa dia adalah yang dipersiapkan oleh Allah untuk menyampaikan kesaksian tentang terang itu. Siapa terang? Dia adalah Kristus sendiri. Jadi Yohanes dipersiapkan terlebih dahulu untuk menyampaikan kabar, menyampaikan kesaksian, supaya sebelum Yesus datang, orang-orang sudah tahu dan orang-orang mengalami pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia adalah orang yang berani bersaksi di tengah-tengah orang Farisi, di tengah-tengah orang Saduki. Ketika orang-orang Saduki datang kepada dia di tepi sungai Yordan, mereka bercakap-cakap di sana. Akhirnya dia bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengira bahwa engkau akan lolos dari murka Allah yang akan datang?" Sehingga orang-orang Saduki, orang-orang Farisi mungkin mendengar perkataan yang begitu keras yang keluar dari mulut Yohanes Pembaptis, mungkin mereka sakit hati. Yohanes Pembaptis adalah seorang pemberani yang berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita lihat orang banyak masuk ke dalam penjara
Orang banyak ditangkap, banyak disiksa, banyak mengalami macam-macam. Bukan karena melakukan hal-hal yang baik, bukan melakukan hal-hal yang berguna, bukan menyatakan kebenaran, tetapi membuat onar di mana-mana. Perhatikan orang-orang yang masuk dalam penjara, Bapak Ibu Saudara, semua hampir 99% adalah orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi Yohanes lain daripada yang lain. Dia di penjara, dia dibunuh bukan karena dia melakukan hal yang tidak benar, tetapi ia adalah orang yang melakukan hal yang benar. Dia dipenjarakan bukan karena melakukan kejahatan yang besar, tetapi karena menegakkan dan menyampaikan kebenaran yang sejati dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-13, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia. Ia mengasingkan diri dengan perahu di tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang-orang mendengar bahwa Yesus menyingkir ke suatu tempat, ke tempat yang sunyi, maka semua orang-orang yang mendengarnya datang, mereka berbondong-bondong menunggu Yesus di seberang. Mereka tidak naik motor, tidak naik mobil. Kemungkinan mereka ini semua jalan kaki dari kota-kota, dari rumah-rumah mereka. Bapak Ibu, karena waktu itu kendaraan tidak ada, pesawat tidak ada, yang ada hanya perahu dan kalau ada syukur-syukur ada onta. Tapi mereka rela meninggalkan waktu mereka, rela meninggalkan rumah mereka, rela meninggalkan keluarga mereka, rela meninggalkan segala usaha mereka. Apa tujuan mereka datang dan melihat dan mengikuti Yesus? Tidak ada tujuan mereka selain hanya karena kagum dan kagum akan mujizat yang Tuhan buat. Mereka datang mengikuti Yesus bukan karena satu kesadaran bahwa Yesus ini adalah Allah yang telah turun ke dalam dunia menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Mereka datang mengikuti Yesus bukan karena suatu keyakinan bahwa dia adalah juru selamat yang membawa setiap manusia kepada hidup yang kekal. Tetapi mereka datang hanya karena kagum-kagum akan mujizat yang Tuhan buat. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 2. Di sana dicatat bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan Yesus terhadap orang-orang sakit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita tahu motivasi tujuan mereka di sini. Karena kesembuhan yang Tuhan perbuat kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, apa motivasi kita mengikut Yesus? Apa tujuan kita ikut Yesus? Apakah karena satu kesadaran bahwa kita percaya, kita yakini bahwa Yesus ini adalah juru selamat satu-satunya, tidak ada yang lain? Atau hanya karena supaya Tuhan beri kesembuhan kepada saya, supaya selama saya hidup di dunia ini kebutuhan saya terpenuhi, supaya saya di dunia ini saya bebas dari segala penyakit, supaya di dunia ini saya bebas dari segala masalah-masalah secara jasmani. Tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Kita ikut Yesus karena kita tahu dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia. Dan dia adalah jalan satu-satunya yang bisa membawa manusia ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya perhatikan setiap kali, tidak tahu Bapak Ibu perhatikan atau tidak, setiap kali diadakan KKR, kalau ada tulisannya, hadirilah kebaktian kebangunan rohani. Temanya kebangunan rohani. Tetapi kenyataannya, apa yang terjadi? Kebaktian kebangunan jasmani. Kenapa? Yang diutamakan, yang ditonjolkan di sana adalah kesembuhan. Yang diutamakan di sana apa yang diutamakan? Adalah kesembuhan dan mujizat-mujizat di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Kristus sedikit sekali dibicarakan di sana. Yesus adalah Tuhan.
Yesus adalah yang menyelesaikan dosa manusia. Dia adalah jalan satu-satunya yang membawa orang percaya, yang membawa setiap manusia datang kepada Tuhan. Sedikit sekali disampaikan di sana. Dan anehnya dan luar biasanya, orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti. Bapak Ibu Saudara, bukan karena saya anti dengan kesembuhan, tidak. Kita perlu kesembuhan. Kita perlu namanya kesehatan. Tetapi bukan itu yang menjadi nomor satu. Dan Yesus lakukan kesembuhan di sini. Dia melakukan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Tetapi yang sekarang terjadi sudah dibolak-balik. Yang utama jadi nomor 2. Yang nomor 2 jadi yang utama. Nah, ini celaka kita Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang ini kita lihat motivasi mereka datang mengikut Yesus karena mereka hanya mau melihat mujizat yang Tuhan buat. Dan orang-orang yang semacam ini Bapak Ibu Saudara hanya melihat Tuhan ketika ia mengalami kesembuhan. Hanya melihat Tuhan ketika waktu dia sakit, terus Tuhan buat dia sembuh. Setelah itu dia tidak lihat lagi. Kalau dia diperhadapkan dengan tantangan, dia bilang Tuhan tidak ada, Tuhan di mana? Kalau dia diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang ada, baru dia berkata Tuhan tidak ada, tidak menolong saya. Tuhan, engkau ada di mana? Ini bahaya. Karena apa? Karena cara pandang, cara ikut mereka dengan Tuhan tidak dengan cara yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-15 dikatakan, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Di sini terjadi dialog antara Yesus dengan murid-murid. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah mulai lapar. Mereka sudah mulai lapar dan akhirnya pun mereka murid-muridnya berinisiatif supaya bagaimana mereka bisa makan. Lalu murid-muridnya berkata bahwa suruh mereka pulang saja Tuhan, supaya mereka bisa membeli makan di desa-desa. Tetapi Tuhan bilang, jangan, kamu harus beri mereka makan. Tetapi siapa murid-muridnya bilang bahwa yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu Saudara, bagi murid-murid Yesus bilang bahwa 5 roti 2 ikan tidak mungkin memberikan makan bagi banyak orang ini. Laki-laki saja dicatat 5.000 orang, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Kalau semua sudah menikah, berarti laki-laki dan perempuan berarti sudah 5.000 sudah berapa? 10.000. Kalau satu keluarga punya anak 3 atau 2, berapa semua? Ini hal yang luar biasa, tidak di luar dari akal dan pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka sedang kelaparan, ketika Yesus melihat mereka, dan di Lukas pasal 6 ayat 36, ia melihat mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sana ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak ini. Bukan sejumlah kecil, sejumlah orang besar. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kenapa Yesus menggunakan istilah domba di dalam Alkitab? Kenapa tidak pakai semut kah? Mereka seperti semut yang tidak punya, atau seperti kucing yang tidak punya tuan, atau seperti anjing yang tidak punya ini. Tidak. Tapi dia bilang seperti domba yang tidak punya gembala. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena domba adalah satu-satunya binatang di dunia ini yang tidak tahu pulang ke rumahnya tanpa dipimpin, tanpa digembalakan. Nah, itu sebabnya Yesus menyampaikan bahwa mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita mengenal bagaimana manusia perlu gembala, bagaimana manusia perlu pimpinan. Sehingga Yesus mengabarkan mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Kenapa domba-domba? Kalau domba-domba tidak punya gembala, maka tersesat. Kalau domba-domba tidak punya orang yang mengarahkan supaya mereka bisa jalannya lurus, maka bisa-bisa di tengah jalan dimangsa oleh singa. Nah, itu sebabnya saya heran hari ini kalau orang bilang bahwa tidak perlu masuk ke dalam komunitas gereja, tidak perlu ikut dalam kawanan domba-domba Allah. Di rumah juga saya bisa beribadah, di rumah juga saya bisa merenungkan firman Tuhan, di rumah juga bisa saya menyelidiki Alkitab, betul. Di rumah juga bisa saya live streaming, betul. Tapi kamu tidak tahu di YouTube, di media sosial itu banyak sekali serigala-serigala yang menyamar jadi domba. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa seorang anak kecil yang di saat seperti ini justru dia tahu memberi di tengah kesulitan? Nah, kita lihat sifat seorang anak kecil itu, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang mudah mengasihi sesamanya. Kita lihat anak-anak yang sedang bermain-main, kalau dia punya permen, dia kasih saja. Walaupun ada anak-anak juga yang memang ya agak susah untuk memberi, tapi ya itu ya kita maklumi. Tapi kebanyakan anak-anak itu, anak kecil itu mudah memberi. Yang kedua, biasanya mereka mudah melaksanakan perintah. Kalau orang tuanya bilang, "Nak, tolong ambil saya ini," pasti dia ini. "Nak, tolong bantu bapak ini," pasti. Tapi kalau orang dewasa, dia bilang, "Aduh, saya punya kerjaan nih. Aduh, bapak tidak tahu kah begini, tidak tahu," macam-macam. Banyak bantah-bantahnya di sana. Dan anak kecil itu, Bapak Ibu Saudara, orang yang selalu percaya kepada siapapun. Biasanya ya, tidak semua. Jadi seperti tadi juga memang ada anak-anak yang memang ya kurang percaya. Tapi kebanyakan selalu percaya, menaruh percaya, tidak menaruh rasa curiga kepada orang lain. Nah, itu sebabnya dalam Markus, kalau kita baca ayat pasal 10 ayat 15, Yesus berkata di sana bahwa, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil." Kenapa? Karena anak kecil itu punya rasa percaya diri yang tinggi kepada orang tuanya. Anak saya, Bapak Ibu Saudara, kalau saya lempar-lempar dia ke atas, dia ketawa-ketawa, hahaha. Dia tidak tahu kalau jatuh itu bahaya. Yang dia tahu pasti Bapak saya akan pegang saya baik-baik. Tapi karena dia menaruh rasa percaya sepenuh-penuhnya kepada orang tua yang memelihara dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi perenungan kita begini. Maukah kita dipakai oleh Tuhan seperti anak kecil ini di tengah-tengah dunia ini? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berkata begini, "Tuhan, saya mau. Saya siap Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Saya kan pegawai negeri. Ya, nanti saya tinggalkan profesi saya pegawai negeri, ya saya makan dari mana? Atau saya pengusaha Tuhan, saya punya toko jaga setiap hari. Nanti kalau saya berhenti dari pekerjaan saya makan dari mana? Atau saya harus jadi pendeta Tuhan supaya bisa saya menjadi berkat bagi banyak orang. Atau Tuhan, haruskah saya mau jadi pengurus gereja? Haruskah saya mau menjadi motivator bagi orang lain supaya menjadi berkat bagi banyak orang?" Seperti anak kecil ini. Tidak harus. Tapi kalau hatimu tergerak bilang, "Hari ini saya mau jadi pendeta, puji Tuhan." Tapi kalau tidak harus. Karena Bapak Ibu Saudara, di mana kita bekerja, apapun profesi kita yang pegawai kah, kita yang jualan kah, kita yang menjadi penjaga toko kah, biarlah kita berkata bahwa, "Tuhan, saya mau dipakai di tempat Tuhan percayakan saya hari ini." Kita yang menjual di pasar, kita jual sesuai dengan harganya. Jangan kita kasih lambung sampai leher orang terjekik yang membeli. Atau kita yang ada di tempat-tempat usaha-usaha kita masing-masing. Mari kita bekerja dengan baik-baik. Dan kita berkata, "Tuhan, pakai saya supaya menjadi berkat
bagi banyak orang. Biarlah melalui profesi saya ini Tuhan, saya siap menjadi berkat bagi banyak orang seperti anak kecil ini. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang tukang ojek, mungkin kata saya kan tukang ojek, bagaimana saya menjadi berkat bagi banyak orang? Ngojeklah dengan benar. Bawa penumpang itu dengan benar, supaya mereka bersuka cita ketika kamu bawa mereka sampai ke tujuan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu pesan Tuhan di dalam Matius pasal 5 kalau tidak salah di sana dijelaskan bahwa kita sebagai orang Kristen harus menjadi terang dunia. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena dari situlah Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, saya kagum dengan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh berani menegakkan kebenaran, menegakkan prinsip-prinsip nilai yang baik di tengah-tengah di mana mereka bekerja. Dan kita lihat orang-orang yang semacam ini adalah menjadi duri bagi orang-orang yang tidak benar. Dan itu menyakitkan bagi mereka. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun mereka menganggap kita sebagai duri, menganggap kita sebagai ancaman di tengah-tengah mereka, tetapi kita harus berdiri menjadi terang dan menjadi garam di sana. Karena itu adalah rencana Tuhan bagi kita. Karena itu adalah maksud Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia ini. Karena itu adalah tujuan Tuhan membawa kita menjadi orang-orang ketebusannya di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mengatakan kepada kita, apapun profesi kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, mari kita lakukan itu dengan baik-baik. Mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Mari kita melakukan dengan aturan-aturan yang ada, sesuai dengan nilai-nilai kekristenan yang ada. Dan biarlah dari semua itu nama Tuhan dikenal, nama Tuhan dimuliakan, dan kita menjadi berkat banyak orang, bagi banyak orang seperti anak kecil ini. Mungkin engkau berkata, saya kecil sekali di tengah orang banyak. Tidak apa-apa. Anak kecil ini juga cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi bisa menjadi berkat yang besar bagi banyak orang jika kita mau sungguh-sungguh melakukannya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Sejauh mana kami bisa mengerti, memahami firman-Mu hari ini, biarlah Tuhan berkati hati kami yang telah mendengar. Jadikanlah Tuhan hati kami seperti hati anak kecil ini yang siap dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah banyak orang. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Amin.